Hey yo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari manga Kagurabachi yang ada pada chapter 85. Namun sebelumnya, jika kalian masih terlewatkan dengan chapter lalu, Samagon sudah rangkum alur cerita dari manga Kagurabachi dari chapter 1 sampai dengan chapter 78. Jadi kalian bisa menikmati dan menontonnya. Saat ini kita akan bahas dulu chapter barunya, di mana pada chapter lalu memperlihatkan pertarungan masih sengit terjadi antara Chihiro yang melawan Samura. Dua pedang iblis saling bentrok, yakni Enten dan juga Tobimune. Dari sudut pandang mereka berdua di sini berbeda, di mana Samura ingin membunuh semua pengguna pedang, sedangkan Chihiro malah sebaliknya, yakni ingin menghancurkan semua pedang sihir yang ada. Pedang Enten kemudian bangkit dan mempunyai aura yang berbeda dari sebelumnya. Chapter terakhir pun Chihiro berhasil untuk membuat retak pedang sihir milik Samura. Seperti biasa, Samagon butuh semangat kalian dengan cara like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Kagurabachi ini. Kagurabachi chapter 85 mendapatkan judul Buka. Chapter ini dibuka dengan melanjutkan cerita yang terjadi pada cerita sebelumnya, di mana memperlihatkan pertarungan masih terjadi antara Chihiro yang berhadapan dengan Samura. Di sini pun kita melihat sedikit retakan pedang Tobimune milik Samura yang berhasil dilakukan oleh Chihiro. Di sini Chihiro berteriak bahwa dia akan segera menghancurkan semua pedang sihir dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Sementara itu, di sisi yang lainnya, anak dari Tuan Samura juga terlihat histeris melihat pertarungan ini. Namun sekarang tiba-tiba saja Samura berhasil untuk memulihkan pedangnya kembali seperti semula, dan retakan yang diakibatkan oleh benturan sebelumnya dengan cepat bisa kembali pulih. Chihiro berasumsi bahwa dia memulihkan retakan tersebut, namun belum mau membuka matanya dan dia ingin berpura-pura tidak melihat jalan kehidupan. Samura lantas menggunakan teknik crow-nya, di mana banyak sekali bulu-bulu di sekitar area pertarungan mereka dan sangat sulit untuk bisa melihat. Itu pun kemudian juga dilawan oleh teknik yang dilakukan oleh Chihiro yang mengeluarkan kuro. Jadi sama seperti Samura, Chihiro memakai energi spiritnya untuk membanjiri ruang dan udara. Itu pun menggelap, dipenuhi bulu dan juga ikan emas hitamnya. Saat ini hanya mereka berdua yang bisa untuk mendeteksi sekitar melalui spirit tersebut. Dan di satu sisi, penglihatan mereka pun jauh lebih jernih dari orang lain, dan mereka berdua pun bisa memakai crow untuk berteleportasi dalam area ini. Kemudian Chihiro bilang bahwa dia akan membuktikan semuanya dan tidak akan ada yang bisa untuk menghentikannya saat ini. Bentrokan kemudian kembali terjadi dan kali ini mereka berdua sama-sama untuk menutup matanya. Di sini Samura bilang bahwa Chihiro saat ini sudah dipenuhi dengan luka dan meski punya tekad dan kekuatan itu pasti akan menyakitkan untuk menggenggam Enten yang terlihat tangannya benar-benar terluka sangat parah. Selama Chihiro ini menggunakan pedang tersebut, maka luka akan selalu datang padanya. Pedang sihir dan juga Samura adalah peninggalan yang harus benar-benar dia tinggalkan dan juga lupakan. Samura kemudian bilang bahwa Chihiro dan juga ayahnya tak akan perlu tersiksa oleh masa lalu lagi. Nah, selanjutnya kita pun melihat panel yang benar-benar epik, di mana Samura berhasil untuk menebas Chihiro tepat di dadanya dan itu pun dilihat oleh anaknya. Samura mengatakan bahwa hanya dialah yang perlu menghilang bersama dengan masa lalu, dan mulai sekarang Samura memberitahu untuk jalani saja hidup dia apa adanya sekarang. Sementara dia langsung bersiap mengambil pedang Enten dari tangan Chihiro. Namun tiba-tiba saja di sini Chihiro mengaktifkan kemampuan teleportasinya dan beruntung saja Samura belum berhasil untuk mengambil pedang Enten. Disinilah Chihiro dengan tangan yang berdarah-darah memegang Enten, mengatakan bahwa inilah hidupku dan aku akan terus hidup sampai mencapai batasku. Karena itu juga masa lalu yang tak boleh kulupakan dan aku ingin menjadi sepertimu yang menjadi pelindung bagi semuanya. Tak ada yang ingin kulupakan, meski itu menyakitkan, akan kulampaui semuanya dan tetap maju tak peduli seberapa lama hal tersebut terjadi. Kata-kata dari Chihiro ini juga membuat ingatan dari Tuan Samura dan juga Iori mengingat kebersamaan mereka pada masa lalu waktu mereka masih bersama-sama. Samura juga teringat akan pesan dari istrinya yang mempercayakan anaknya kepada dirinya di masa lalu.
Yup, kita pun disuguhkan sedikit panel flashback di mana adanya ikatan kuat antara ayah dan juga anak. Di sini kita pun sampai pada akhir panel chapter 85 Kagurabachi. Kita di sini melihat bahwa panel terakhir epic memperlihatkan Tuan Samurai yang akhirnya membuka matanya di depan dari anaknya dan berkata, "Kau sudah tumbuh besar." Oke, kita akan analisis sedikit chapter ini ya secara singkat dan beberapa poin penting yang kita temukan di sini. Chihiro berhasil meretakkan pedang Tobimune dengan teknik kombinasi Crow dan juga Kuro. Chihiro menandai kemenangan moral. Dia menunjukkan bahwa masa lalu yang penuh dengan luka bukan sesuatu untuk ditutup-tutupi, tetapi harus dihadapi. Samurai di sini memperbaiki pedangnya tapi matanya masih tertutup. Dia menggunakan Zuzaku Flames. Samurai menyembuhkan pedang Tobimune, namun secara simbolis dia belum siap melihat masa depan. Samurai pun ingin melupakan masa lalunya. Masa lalu adalah bagian dari identitas yang harus dijaga dan dipeluk oleh samurai ini. Kemudian samurai ini pun juga melihat Iori beserta dengan almarhum istrinya yang menyemangatinya. Ini pun membuat trigger besar untuk perubahan jiwa dari samurai ini. Dan chapter ini pun finish dengan samurai yang tanda petik menyembuhkan matanya. Dia melihat Iori yang tumbuh lebih besar. Jadi samurai adalah simbol dari seseorang yang masih butuh masa lalu, menyimpan beban dan menyakiti dirinya sendiri. Sekarang dia pun membuka matanya bukan sekedar memulihkan penglihatannya, tapi juga melepaskan diri dari rasa bersalah dan juga patah hati selama ini. Samurai ingin melupakan semuanya dan lenyap dalam masa lalunya. Chihiro dan Iori menuntut sebaliknya. Masa lalu bisa jadi kekuatannya sekarang. Penutup pada chapter ini sangat emosional. Samurai pun memasuki status barunya bukan hanya pejuang, tapi ayah yang bertanggung jawab untuk hidup demi putrinya seorang. Oke, jadi overall chapter 85 ini menjadi titik balik dari karakter Samurai dari seorang yang melupakan masa lalunya, sekarang menjadi figur pelindung penuh harapan. Jadi secara sederhana chapter ini bukan hanya tentang pedang dan pertarungan, ini adalah kisah pembebasan batin dan janji untuk hidup dan juga melindungi seseorang. Oke, jadi sekian pembahasan Tabagon terkait dengan Kagurabachi ini. Di minggu depan kita akan lanjut lagi chapternya ya, dan terima kasih sudah menonton.